Polemik rumah tangga antara Edward Akbar dan Kimberly Rider semakin memanas dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Peristiwa ini dimulai ketika Kimberly menggugat cerai Edward di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Gugatan cerai tersebut tidak hanya mengguncang kehidupan pribadi mereka, tetapi juga diwarnai dengan laporan-laporan hukum yang saling menyudutkan. Setelah mengajukan gugatan, Kimberly melaporkan Edward ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan penggelapan harta, yaitu sebuah mobil yang dianggap milik bersama. Situasi ini menimbulkan ketegangan yang lebih dalam, dan tak lama kemudian Edward juga melaporkan Kimberly. Pada 3 Oktober, Edward mengajukan laporan atas dugaan kekerasan terhadap anak, menambah rumit permasalahan yang ada. 1 hari setelah laporan Edward, Kim kembali mengambil langkah hukum dengan melaporkan Edward ke Komnas Perempuan. Dalam laporannya, ia menuduh Edward melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap dirinya. Kejadian ini menciptakan sorotan publik yang semakin besar, dengan banyak pihak berkomentar mengenai dampak dari konflik ini, terutama terhadap anak-anak mereka. Tadi itu kita ke Kementerian PPA. Jadi udah melaporkan ke sana dan ke sini juga Komnas Perempuan tentang dugaan kekerasan antara fisik dan ini juga ya psikis yang telah dialami oleh Kimberly Rider seperti itu. Ini bukti-bukti lapor pengaduan kita sudah ke Komnas Perempuan, tadi baru selesai selama 2 jam. Kita juga telah didengar juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA ya. Jadi sudah diterima pengaduannya juga. Kita menceritakan dan juga membawa bukti tentunya terkait kekerasan psikis dan kekerasan fisik yang dialami oleh klien saya seperti itu. Ya, bukti-buktinya kita juga ada bukti video, bukti juga dugaan KDRT, ada foto. Kurang lebih ada berapa? Nggak tahu. Ya, kita juga bisa ini ya. Ya. Ini ditampar ya, ini ditampar 2021. dan juga ya ada lebam juga. Ini yang 2024. Ya, 2024. Biru-biru di sini. Biru-biru. Rebutan HP. Awal-awalnya itu lebih ke ngerusak barang. Jadi banting-banting barang, rusak HP, laptop, kamera segala macam. Tapi masih ingat itu konfliknya karena apa mungkin? Karena apa ya? Yang dia benar-benar langsung emosi gitu. Ada karena jealousy, ada karena memang moodnya dia tidak stabil. Hal-hal kecil yang akhirnya snowballing sampai dibuat besar sama dia gitu loh. Terus kadang-kadang kita kita bereaksi terhadap reaksinya dia atau kita bereaksi terhadap dia melakukan sesuatu, malah kita kena omelan gitu loh, kita yang salah. Alkohol sih enggak, dia tidak minum alkohol, cuman dia itu dari dulu diomongin nggak? Dari dulu itu dia minum antidepresan dia. Jadi ada beberapa obat yang dia minum untuk meredakan depresi lah ya, sejak ibunya meninggal. Cuman kan ibunya meninggal itu kan 2010. Sekarang udah 2024. Jadi udah terlalu lama pemakaiannya. Karena dari awal itu pengennya baik-baik, nggak perlu nih kayak gini-gini nih, nggak perlu. Dari awal tuh nggak mau, makanya dari awal aku ngomong apa, nggak ngomong apa-apa kan? Nggak mau ngomong tentang kayak gini apa, nggak mau ngejelekin dia, nggak mau. Di sini sebelum kita melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama,
Jakarta Pusat, kita juga sudah mengundang saudara Edward dan dibalas juga akan melakukan pertemuan. Tapi saat di jam dan hari saat itu tidak hadir gitu. Habis itu komunikasi hilang gitu. Habis itu tiba-tiba kita melakukan gugatan, tergugat seolah merasa kaget. Ini ada apa gitu. Menanggapi laporan yang diajukan Edward Akbar, Kimberly Ryder akhirnya buka suara untuk menjawab berbagai pertanyaan yang mengemuka di kalangan netizen. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui media sosial, Kimberly menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap anak-anak mereka bukanlah bentuk kekerasan, melainkan cara ia menegur dan mendidik. Ia menekankan bahwa sebagai seorang ibu, ia memiliki tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak-anak mereka selama 24 jam sehari. Pernyataannya ini bertujuan untuk meluruskan anggapan yang mungkin timbul di publik, terutama setelah laporan Edward yang menuduh adanya kekerasan. Abis dimarahin sama suami pula, abis berantem sama suami pula, akhirnya kena ke anak. Bukannya aku mencari simpati, cuman gimana ya, setelah itu aku pun minta maaf sama anak-anak. Maaf ya Raiden, maaf ya Aisyah, mama marah tadi. Ini bukan salah Raiden dan Aisyah, ini mama yang kelepasan. Raiden, Aisyah emang ada salahnya ini. Tapi mama nggak boleh bereaksi seperti itu. Mama terlalu marah tadi, mama nggak boleh dorong-dorong atau mama nggak boleh marah-marah seperti teriak-teriak begitu. Mama nggak boleh kayak gitu sama Raiden Aisyah. Mama minta maaf ya. Kalau mama itu kan kita 24 jam ya dalam sehari kita ngurusin anak, ngurusin apa, kita selalu siap untuk melakukan semua itu. Kalau suami itu biasanya kalau mereka udah capek, udah kewalahan, ikut kewalahan nih kayak ibunya, dia serahkan anaknya balik ke istrinya. Sebenarnya dari aku sendiri, aku tidak merasa itu penganiayaan ya. Biasa ya, maksudnya bukannya aku menormalisasikan ini, cuman memang pasti ibu-ibu bisa relate juga di saat kita lagi capek banget, kita lagi merasa mungkin kurang me time atau apapun itu, terus merasa tertekan, apalagi aku lama sekali aku merasa tertekan gitu loh, dan sering itu. Ya sering aku merasa tertekan dalam pernikahan ini. Jadi ada saat-saat dimana memang disesali sekali sih, cuman biasalah emak-emak meledak, ada lagi capek-capeknya meledak, marah, apalagi punya suami yang seperti itu. Lucu dong, itu kayaknya oke-oke aja kok, nggak ada kecacatan, nggak kayak orang babak belum merah ini di sini sih. Itu baru penyiksaan. Penyiksaan, lu nggak usah ini deh, nggak usah cari-cari masalah gitu. Iya. Udah ngapain sih lu mau cari, ntar terus ngomong gini itu lu mau cari bahan lagi gitu loh. Ya. Iya, nanti besok-besok dia cari bahan lagi nih. Ada postingannya lagi nih, nanti kita lihat aja postingannya apa nih di Instagram. Banyak yang masih belum terikot. Nah, termasuk misalnya kekerasan verbal berupa suara keras terhadap anak hingga anak menangis segala macam, itu juga sering. Jadi perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Bahkan ketika ada anaknya beberapa kali terjatuh dimarahi, malah dia yang melerai, bahkan dia yang mengangkat. Ini kejadian di taman yang kami tadi sampaikan di tanggal 18 Oktober 2023 ya. Ya soal KPAI ya, kalau memang masalah ini masalah yang besar, kenapa nggak dari berapa bulan yang lalu ngelapornya, kenapa baru sekarang? Karena saya mempermasalahkan mana seorang bapak, kehadiran seorang bapak mana, mau ketemu sama anaknya mana. Kenapa seakan-akan kita tidak memperbolehkan dia datang ketemu sama anak-anak. Padahal ya nggak begitu gitu loh, lo mau datang ketemu sama anak ya silahkan gitu loh. Kita udah open dari awal bisa. Kita ada bukti-bukti chatnya kok dari Kim juga mengkomunikasikan ini anaknya kangen atau apa tapi tidak berbalas. Kita akan sajikan bukti-bukti nanti ke KPAI ya. Kita akan datang